Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang yang baru pertama kali hadir dan terima kasih yang selalu on saat eh, pelatihan Odin dimanapun dan kapanpun gitu ya. Nah, malam ini masih sama saya, Om Apri, yang aku om-om gitu ya. Dengan judul materi malam ini adalah platform jualan online keroyokan yang saya ringkas menjadi pet joker gitu ya. Kenapa tadi saya informasikan ngeri-ngeri sedap, ngerinya ngeri di saya gitu ya, karena ini terus terang pertama kali materi tentang platform jualan online ini saya sampaikan ke teman-teman di Odin. Jadi sebenarnya kalau di offline ini sudah pernah saya sampaikan, kalau di offline ya, kalau di online baru. Kenapa sih baru sekarang saya info di online? Soalnya eh, kadang ada kesulitan tersendiri mengerti ya mengerti materi ini kalau online itu. Dan ini kan tujuannya kan bareng-bareng ya, keroyokan, gotong royong gitu ya. Maka teman-teman harus memahami yang namanya konsep jualan, konsep kerjasama, konsep berbagi gitu ya. Jadi bukan cuman mau diperhatiin, juga mau memperhatikan gitu ya. Bukan cuman orang ngasih sesuatu ke kita, juga kita butuh ngasih sesuatu ke orang lain. Karena tagline-nya adalah jualan bersama, bangun kekuatan bersama. Gitu. Kalau kalau memang dari awalnya nggak niat untuk bareng-bareng bersama, ya dari awal mendingan nggak usah gabung di kegiatan platform jualan online keroyokan ini atau Plejoker ini gitu ya. Ini informasi awal karena harapannya yang hadir malam ini akan menjadi pionir berdirinya sebuah platform jualan online yang bisa kita andalkan bukan cuman di tataran medsos ya, tapi juga di tataran Google. Oke, nah, mana nih nggak gerak tadi ya. Kenapa sih kita kalau jualan itu saat ini kita nggak bilang eh, setiap zaman, tapi saat ini kita sebaiknya juga sudah mulai jualan online, gitu ya. Kenapa jualan online? Pertama, teman-teman bisa kita sama-sama baca ya. Kalau online itu pasarnya tanpa batas. Tanpa batasnya gimana? Kalau offline itu kan kita terbatas dengan ini ya, zonasi ya. Dengan zonasi kita berapa kilometer kita bisa bertransaksi. Terus apakah misalnya ada transaksi 2 kilometer kita mau untuk melakukan transaksi karena kan menjalani 2 kilometer itu kan butuh waktu ya, butuh waktu, tenaga gitu kan. Belum bensin seperti itu kan. Jadi eh, kita harus mulai menjajaki yang namanya online. Jadi kalau teman-teman di antara teman-teman masih ada yang eh, cuman mengandalkan offline gitu ya, cuman ya mengandalkan offline sampai sekarang mulai berbenah karena kita lihat sendiri yang namanya mall-mall itu udah pada sepi. Eh, Kalau yang tahu Mall Cilengsi sekarang udah sepi banget gitu ya. Terus kemarin saya ngisi seminar di mana itu nih Bekasi ya, Bekasi Junction. Mungkin yang orang Bekasi tahu di sini Bekasi Junction mallnya gede banget. Terus letaknya di perempatan lampu merah. Harusnya kan secara logika pasti mallnya nggak akan pernah sepi. Ya logikanya gitu ya. Mallnya nggak akan pernah sepi. Mall gede, bagus di perempatan lampu merah. Tapi ternyata hampir setengah bagiannya sekarang udah kayak apa ya? Udah kayak gedung tua gitu. Saking kosongnya. Nah, sesekali ada yang ngisi anak-anak band, anak-anak punk, ya terpaksa diterima karena memang mereka butuh operasional juga. Jadi memang online sudah mau nggak mau keharusan ya. Yang penjual-penjual besar pun eh, terpaksa banyak yang gulung tikar kalau hanya mengandalkan offline aja. Nah, berikutnya biayanya lebih efisien. Maksudnya biaya itu bukan cuman biaya keuangan ya, biaya waktu, biaya tenaga juga bisa lebih efisien. Nah, kalau online kita juga bisa 24 jam. Nah, kalau offline kan kita tergantung waktu ya, misalnya kita berangkat jam 9, buka jam 10, nah selesai jam 6, nah itu kita kan
itu offline-nya. Tapi kalau memang online kita bisa kapanpun bisa kita lakukan gitu ya. Lalu pertumbuhannya cepat. Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa gabung di grup WA, gabung di grup-grup medsos, Facebook dan segala macam, itu pertumbuhan bisnis teman-teman bisa meningkat. Apalagi kalau teman-teman kebetulan menguasai teknik viralitas, gitu, teknik membuat viral. Lalu teknik SEO. SEO itu konon kepanjangannya adalah Search Engine Optimization. Artinya gimana barang kita, jasa kita bisa berada di halaman pertama Google. Kalau kita punya barang, misalnya atau punya jasa, misalnya saya eh, membuka pelatihan konten animasi gitu. Begitu orang klik Google konten animasi, tiba-tiba eh, link saya muncul di halaman pertama, itu udah keren banget gitu. Nah, biasanya kalau yang muncul di halaman pertama itu adalah sponsor ya atau iklan, menggunakan iklan. Nah, kenapa juga harus jual online? Karena perilaku konsumen sekarang sudah mulai berubah. Orang udah nggak mau lagi menghabiskan waktu berjam-jam di bis atau di kendaraan menuju ke lokasi jual beli ke pasar gitu ya. Orang nggak mau lagi nawar, ya udah mulai males gitu kan. Orang udah masuk ke arah zona kaum rebahan. Ya sambil rebahan scroll, begitu ketarik dia eksekusi, langsung membeli atau menyimpan dulu lah minimal gitu kan. Kalau kita offline kan belum tentu ya, dia jalan-jalan tertarik dengan baju kita, masa dia mau nyimpan baju kita ya di kantong kan nggak mungkin ya. Tapi kalau di online kan dia tinggal klik aja keranjang udah tersimpan, entah kapan lihat lagi, misalkan ada Wangsit atau Wahyu kan atau Taufik Hidayah gitu kan, dilihat lagi barang kita, nah, baru terjadi pembelian. Itu harapannya gitu ya. Jadi teman-teman, kita harus segera berbenah. Yang masih mengandalkan offline harus segera bisa beralih fungsi atau menggandakan peluang di online juga. Oke, tapi apakah online semudah itu? Nah, itu pertanyaannya. Kita kalau memang sudah sepakat bahwa online itu penting eh, dan menjadi pendamping offline gitu ya, bukan bukan berarti offline nggak penting. Offline memiliki ini sendiri, apa, sentuhan sendiri. Jadi tetap offline itu penting ya, tapi kalau dengan online itu jauh akan lebih sempurna. Tapi masalahnya adalah apakah kalau kita melakukan penjualan online sendirian, nah, apakah semudah yang diomongin orang-orang gitu ya. Kenapa tuh? Karena ada beberapa hambatan yang memang harus kita eh, tanggulangi. Ya, bukan cuma hadapi juga, tapi juga tanggulangi. Pertama, waktu kita pasti terbatas. Ya, waktu kita terbatas, tangan kita cuma dua, otak kita cuma satu buletan gitu ya. Maka pemikiran kita juga terbatas juga gitu ya. Nah, waktu terbatas ini, maka kaitannya dengan promosi, dengan bikin konten, dengan update konten, ya, dan segala macam itu pasti juga ada batasnya. Walaupun sehebat-hebatnya kita, sepinter-pinternya kita, seefisien-efisiennya kita bekerja berbareng AI misalnya, tetap ada batasnya. Walaupun dengan AI itu sudah sangat terbantu gitu ya. Seperti pernah saya kisahkan, saya kemarin dipercaya menjadi penanggung jawab pemasaran PT Sumber Daya Amaya Sentosa. Nah, saat itu ada yang datang, anak lulusan UNJ kalau nggak salah, baru banget grads, dia nunjukin satu karya desainnya dan sangat bagus. Saya tanya pakai apa nih, pakai Photoshop, ngerjainnya berapa lama? Kurang lebih 1,5 jam. Nah, saya tantang, bisa nggak satu hari itu bisa 20 desain, saya bilang gitu. Oh nggak bisa Pak, nggak kejar waktunya. Nah, saya bilang padahal anak PKL untuk membuat hal yang sama seperti itu cuma cukup waktu 3 sampai 5 menit aja seperti itu. Maksimal banget 15 menit gitu kalau memang ada salah-salah. Nah, itu artinya yang yang dimanfaatkan apa, kita memanfaatkan AI untuk mengefisiensi ide, mengefisiensi waktu kerja kita. Tapi walaupun dengan seperti itu tetap kita ada batasnya gitu. Nah, berikutnya adalah selain ada keterbatasan dalam beberapa hal, kita juga harus menanggung biaya sendiri, gitu ya. Nah, kalau menanggung biaya sendiri berarti artinya apa? Ya kalau rugi rugi sendiri gitu ya.
Kalau untung sendiri gitu ya. Itu korelasinya seperti itu. Nah, kalau kita berjuang sendiri juga kadang seringnya kan yang namanya perjuangan itu kan butuh konsistensi ya. Konsistensi itu kan adalah sesuatu yang sangat berat gitu. Nah, di sini ada ahli bela diri ini Pak Giri. Nah, kalau bela diri kan kalau orang sekedar kompeten, mampu itu banyak ya. Oh, dia mampu nih naik ban apa, naik ban apa, naik ban apa. Tapi untuk menjadi ahli harus konsisten, bukan cuma kompeten. Nah, menjadi konsisten itu butuh motivasi yang terus di atas. Nah, itu agak sulit tuh kalau sendirian tuh. Begitu sepi respon, langsung, aduh kok gini ya, gitu ya. Nggak ada support timnya, gitu ya. Nah, berikutnya yang dihadapi oleh kita-kita orang nih yang kalau jualan online sendirian, kita jadi superhero gitu, Superman, apa-apa sendiri, ngedesain sendiri, copywriting sendiri, iklan sendiri, closing sendiri, editing sendiri. Ya bagus sih, bagus superhero. Tapi dari yang udah saya alamin, superhero bagus tapi tidak bertahan lama karena kita punya keterbatasan tenaga waktu gitu ya, dan pemikiran. Jadi kita lama-lama energi kita akan habis gitu ya. Nah, kemudian yang perjuangan sendiri sulit konsisten. Itulah sebabnya kenapa konten kreator yang nggak terlalu banyak. Ya, konten kreator tuh paling saat ini masih di bawah 1.000 orang kayaknya. Yang benar-benar wah gitu ya. 1.000 orang ini eh, kelihatannya enak, gemah ripah. Tapi kan kita nggak, kebanyakan orang nggak melihat perjuangan mereka gitu ya. Konsistensi mereka, rutin, mengkonten, mengcreate, membuat tim dan segala macam itu dilihatnya berhasilnya aja gitu ya. Jadi kadang begitu kita berjuang mau ngikutin yang seperti itu nggak bisa karena nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Karena itu banyak banyak pengaruh ya, banyak segala macamnya lah. Kenapa orang-orang si konten kreator itu bisa konsisten? Karena mereka mempunyai tim, mereka mempunyai tim kreatif, mereka mempunyai uh, tim yang mempublish, tim yang edit segala macam. Jadi masih punya kerjaan gitu ya. Nah, berikutnya yang ini yang mau saya arahkan malam ini, yaitu kalau kita jualan online, entah itu kita misalnya punya web gitu ya, misalnya odin.biz.id gitu kan, itu kan web saya gitu ya. Tapi apakah bisa hebat sehebat Shopee gitu, bisa hebat sehebat TikTok? Ya belum tentu gitu ya. Kenapa? Karena yang membuka Odin berapa orang sih gitu ya, berapa puluh orang sih, berapa ratus orang sih, sedangkan yang membuka Shopee, yang membuka TikTok satu hari itu berapa juta sih gitu. Nah, berapa jutanya itulah yang membuat Shopee dan TikTok dan lain-lain yang ada itu, apalagi Facebook gitu ya, itu menjadi raja dari traffic gitu. Itu yang namanya SEO. Nah, kita pengen hambatan-hambatan dalam perjuangan online sendirian itu kita selesaikan nih. Nah, kita cari solusinya. Gitu. Kenapa? Supaya kita bisa bareng-bareng berjamaah, sukses bareng, kerja bareng gitu ya. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan SEO namanya. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Nah, ini penjelasan SEO, cara SEO ini sebenarnya ada materi khusus. Nah, ini saya waktu itu pernah belajar kurang lebih 3 hari. Waktu saya masih masih budek banget tentang digital ya. Iseng gitu, pengen tahu SEO itu apa sih. Tapi karena memang belum siap secara mental dan secara otak gitu ya. Jadi 3 hari itu bukan sama sekali, artinya lebih banyak yang nggak nempel gitu. Waktu belajarnya nempel, tapi begitu keluar pintu gerbang langsung lenyap, mungkin karena kena angin gitu ya, jadi lenyap gitu. Nah, itu aja 3 hari itu, yaitu 3 hari. Jadi SEO itu sangat luas aspeknya. Ya, makanya di sini saya cuma pengen kasih gambaran sedikit aja ya. SEO itu Search Engine Optimization, intinya salah satu target poinnya, finishnya adalah gimana berita yang kita kasih itu ada di halaman pertama Google. Intinya begitu. Misalnya kita posting tentang bimbel, begitu orang nyari bimbel, bimbel Bogor, tiba-tiba web kita sudah ada di atas. Tret.
halaman satu. Halaman satu itu bukan berarti harus pertama ya. Halaman satu kan biasanya ada 10 web tuh yang tertera gitu ya. Nah, itu minimal kita ada dari 1 sampai 10 gitu. Harapannya seperti itu. Kenapa harapan seperti itu? Apa sih pengaruhnya? Apa sih bedanya SEO yang di Google halaman page one dengan kita mengiklan di Meta Ads misalnya atau di Facebook gitu ya? Bedanya adalah kalau kita beriklan di Meta Ads itu kayak kita eh, mendatangi, kita punya toko ya, misalkan kita punya toko, memakai Meta Ads itu kita mengutus para sales-sales kita untuk datang ke rumah-rumah penduduk gitu ya. Kita punya toko, kita menggunakan Meta Ads iklan berbayar, itu kayak kita mengutus para sales kita, entah itu yang jago, entah itu yang blow on gitu yang baru masuk, itu kita suruh tuh nanti kan akan beda ya, eh, sales yang baru banget bayarannya dengan sales yang jago gitu. Kalau sales yang jago tahu nih, oh barang ini fungsinya ini, orang yang memakai kategorinya kayak gini nih, orang-orang cowok nih yang pakai. Kalau yang cowok pun nggak sebarang cowok, cowoknya pasti umur 35 tahun ke atas. Nah, untuk si sales yang punya kemampuan itu akan kita bayar lebih mahal dibanding sales yang asal ngasih aja brosur gitu. Seperti itu ya. Itu Meta X. Akankah berhasil? Sangat besar kemungkinan berhasil, apalagi kalau yang memang si salesnya itu udah jago gitu ya, udah tahu nih target si marketnya siapa, di mana gitu, udah tahu. Nah, tapi akan berbeda kualitas calon pembeli dengan misalnya kita punya toko, tiba-tiba kita pasang iklan ya, kita kita pasang, kita pasang pemberitahuan, terus datang orang ke toko kita, misalkan material, anggaplah kita punya toko material, dia datang ke toko material. Kira-kira mungkin nggak orang yang datang ke material cari tahu gitu. Mang, ada tahu nggak mang? Ada kol nggak mang? Mungkin ada, tapi konyol gitu ya. Udah tahu ini tempat material, dia nyari tahu. Gitu. Jadi ya. Nah, itulah SEO. Jadi, kalau orang mencari sesuatu di Google, itu ibaratnya orang sudah masuk ke material. Tadi ke toko jelas mencari apa? Oh, dia mencari misalnya bimbel tentang konten animasi. Nah, berarti dia sudah tahu loh, si Google akan menawarkan langsung bimbel konten animasi. Ya, jadi ada 3 kata kunci itu yang dipegang oleh Google untuk menawarkan ke si orang tersebut yang nyari, gitu ya. Jadi tadi tadi kalau Meta Ads itu kita menawarkan secara sembarang, ya syukur-syukur ada yang mau, gitu ya. Nah, sekarang kalau yang SEO, halaman satu Google, orang datang ke Google atau ke toko kita dengan satu tujuan, oh saya mau mencari apa gitu, sesuai dengan tujuan tokonya, gitu ya. Jadi semakin besar, semakin tinggi kemampuan SEO kita, semakin ada web halaman kita di halaman pertama Google, maka kemungkinan terjadinya transaksi, terjadinya pembelian itu semakin besar, gitu ya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan SEO? Nah, salah satu caranya adalah memperbanyak traffic di web kita, gitu ya, di platform kita. Nah, kenapa orang begitu mencetnya di Google, T aja langsung ditawarkan TikTok di huruf-huruf itu ya, TikTok, G aja kalau nggak Gemini atau Google gitu. Jadi karena memang kita sudah terlalu sering, setelah G O O G L E gitu, setelah T I K gitu. Jadi si laptop kita juga udah tahu, Google sudah tahu gitu itu. Jadi saking seringnya kita mencari poin itu. Nah, kalau kita terus-terusan mengupdate si web kita, nah, trafficnya akan semakin besar. Tapi kan kalau misalnya nih kita punya toko gitu ya, yang datang nih ke toko kita rame, yang datang ke toko kita rame, tapi yang datang rame itu eh, saya, misalkan ini toko saya, yang datang itu rame itu bolak-balik itu saya, anak saya, istri saya, emak saya, bapak saya. Habis datang keluar, masuk lagi.
keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Itu kan sama ya, banyak trafficnya tapi itu sejenis gitu. Yang datang lu lagi. Jadi mungkin nggak terjadi pembelian ya mungkin aja tapi nggak berkualitas gitu ya. Sering terjadi traffic tapi nggak berkualitas. Nah, akan berkualitas kalau misalnya anggaplah misalkan yang datang tuh 5 orang, hari ini 5 orang, tapi 5 orang ini berbeda dengan besok 5 orang berbeda lagi, besoknya 5 orang beda lagi, itu akan semakin bagus gitu. Nah, semakin ragam ya, semakin ragam yang datang, maka secara kualitas Google makin percaya nih sama web ini gitu. Semakin ragam orang yang datang, akun yang datang atau yang namanya IP ya. Kalau kan HP kita, laptop kita kan punya IP address ya. Nah, itu semakin ragam IP address-nya, itu si Google makin percaya ke kita gitu ya. Nah, apalagi jadi gimana caranya orang semakin banyak datang ke web kita, itu adalah tugas utama dari SEO. Poin pertamanya itu. Nah, kedua, gimana cara menaikkan SEO? Ragam produk, ragam produk. Artinya ragam produk ya, artinya ragam variasi konten. Jadi misalkan hari ini kita konten, taruh di web kita. Besok konten lagi, taruh di web kita. Besok, itu artinya ada rutinitas, ada konsistensi kita konten di web kita, itu akan semakin eh, membuat web kita makin dipercaya Google. Nah, istilah makin dipercaya inilah akhirnya yang menjadikan Google selalu merekomendasikan web ini yang dipercaya untuk tampil pertama kali. Ya sama ya kalau kita kayak kayak punya murid atau punya anak yang aktif gitu kan. Ada lomba ini nih, kirim dia. Ada lomba itu, kirim dia. Dia lagi. Ya, bukan karena nggak ada orang lain, tapi memang si sekolah percaya ini anak gitu. Apa aja nih anak kalau lomba pasti ditanggung jawab. Dia lagi. Gitu. Sama seperti kita. Kalau kalau ada yang mencari bimbel nih, ini mah udah webnya API aja. Ada yang nyari kuliah online, udah API aja gitu. Istilahnya kalau Google sudah percaya, dia akan terus merekomendasikan kita, web kita gitu ya. Nah, gimana caranya supaya banyak konten di web kita? Ya kita aktif. Aktifnya itu bisa menulis apa mengirim produk, aktif itu bisa mengirimkan artikel, aktif itu bisa mengubah tampilan web kita gitu. Banyak banyak hal untuk membuat web kita itu terlihat aktif di mata Google. Ya kita otak-atik web kita yang tadinya warna merah jadi warna oranye, itu udah masuk kegiatan SEO. Kita mengedit isi dari artikel kita dari apa menjadi api, nah itu juga SEO. Kita menambahkan produk yang tadinya cuman umroh aja jadi travel ke Malaysia misalnya, itu juga SEO gitu ya. Tapi kembali kita kadang tadi, kalau kita berjuang sendiri, kita ada keterbatasan produk kan ya. Kita ada keterbatasan produk, kita ada keterbatasan waktu gitu. Nah, jadi malam ini saya pengen ngajak nih, saya pengen ngajak teman-teman sebanyak mungkin. Sekarang ada berapa orang ya? Mana sih orangnya? Ada 18 orang, saya dua. Berarti 16 orang ya. Harapannya dari 16 orang ini, semua kita satu visi. Kita pengen membuat satu platform ya. Nanti saya kasih satu platform namanya jualan kita.biz.id ya, jualan kita.biz.id. Nah, di situ kita bisa naruh produk kita gitu. Kita bisa naruh produk kita. Memang awal-awal yang nggak ada yang lihat, tapi nggak apa-apa, taruh aja. Dengan taruh lagi, taruh lagi, taruh lagi. Nanti saya taruh, Bu Dewi taruh, Bu Titi taruh, Mas Adit taruh, Pak Giri taruh, terus saja rutin, gitu ya. Nggak harus satu hari itu langsung 100 produk, belum setelahnya itu kosong, enggak. Jangan seperti itu juga. Jadi sama seperti mandi ya, mendingan kita mandi 2 3 kali sehari, masing-masing 10 menit dibanding kita mandi sehari seminggu sekali mandi 1 jam gitu. Mendingan rutin dikit dibanding banyak tapi sekali gitu. Jadi nanti kita bisa atur satu hari itu maksimal berapa kali ya posting ya supaya nggak terlalu numpuk satu hari. Nah, terus setelah diposting ngapain?
kita berbagi-bagi dulu nih, kita saling tolong-menolong dulu nih sesama temen. Misalnya saya posting, ya mbok ya teman-teman buka yang saya posting. Nanti ada A posting, ya kita semua buka yang dia posting gitu. Jadi kita sama-sama tolong. Jadi link kita dibuka oleh teman-teman, nanti kita buka link teman-teman yang lain juga. Ya harapannya seperti itu. Jadi kita berjuang bareng. Platform ini nanti akan dipandang aktif oleh Google. Jadi intinya gitu, kita pengen platform ini dipandang aktif oleh Google, itu aja dulu. Setelah dipandang aktif oleh Google, seperti tadi anak apa sekolah mandang ini anak kreatif, ini anak kalau memang dipercaya itu pasti tanggung jawab, kalau dipercaya buat lomba dia pasti belajar, menunjukkan yang terbaik, gitu ya. Maka kita akan berusaha menunjukkan itu ke Google sampai Google percaya banget ke kita, apapun yang berkaitan dengan isi konten kita itu langsung di-up ke atas gitu. Tapi ya teman-teman ya, paham untuk alurnya ya. Jadi alurnya adalah kita tidak mau bekerja sendiri, kita mau bekerja rame-rame, tapi rame-ramenya kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Google melihat web kita aktif gitu. Sip. Nah, jadi teman-teman yang nanti akan gabung di Plat Joker, sementara ini masih saya gratisin. Nanti kalau Plat Joker ini sudah apa namanya, sudah berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, begitu masuk produk itu langsung optimasi secara langsung oleh Google. Jadi begitu kita masukin produk, Google langsung lihat, ah ini produk dari Web Joker nih mah, Web Plat Joker, pasti bagus, pasti aktif, angkat ke atas. Datang lagi, ah ini dari Plat Joker nih, bagus, angkat ke atas. Kalau sudah seperti itu, baru nanti kita akan terapkan sistem berbayar buat teman-teman yang baru, gitu ya. Buat teman-teman yang baru, kenapa yang lama nggak dibebankan? Karena yang lama adalah pejuang awal yang membuat si Plat Joker ini menjadi yang kuat seperti itu. Ya, harapannya bisa dipahami ya. Nah, nanti setelah teman-teman berkomitmen menjadi member di Plat Joker, maka teman-teman harus ada kewajiban. Apa tuh kewajibannya? Pertama, yaitu pastinya pendaftaran member, ya. Pertama, apa ya, mengikat komitmen, ya. Tapi nggak usah khawatir, saat ini masih free, masih gratis, gitu ya. Jadi teman-teman akan mengikat komitmen bahwa kita sama-sama mau mengembangkan Pet Joker, tentunya dengan pemikiran untuk produk sendiri, untuk mengembangkan produk sendiri. Tapi tenang aja, dengan mengembangkan produk sendiri, dengan otomatis Pet Jokernya terangkat juga, gitu. Dan jangan lupa kewajibannya juga memberi sesuatu ke teman sesama member, yaitu kita akan buka link yang teman-teman lain kirim. Buka aja, sekitar buka aja, buka. Setelah buka, kebuka linknya, ya, diemin kurang lebih 1 menit atau 2 menit, baru tutup. Buka lagi yang lain, seperti itu. Ya minimal kalau di awal kita buka 10 produk lah, ya 10 produk teman-teman yang lain lah. Gitu. Jadi kita benar-benar mengaktifkan si platform ini supaya terjadi traffic yang bagus, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya harus ada itu masih banyak. Mau nggak mau harus punya produk nih. Ya kalau nggak punya produk nggak apa-apa, pakai produk saya nggak apa-apa gitu ya, pakai produk yang teman-teman yang lain juga nggak apa-apa gitu. Tapi nanti bikin bikin iklannya sendiri gitu ya, bikin artikel, bikin ininya sendiri gitu ya. Sip. Nah berikutnya, setelah membuat komitmen, setelah mendaftar, baru teman-teman harus belajar, ya harus belajar bagaimana memasukkan produk, bagaimana memasukkan foto, bagaimana membuat link WA-nya, bagaimana apa lagi ya, banyak lah gitu ya. Sip. Nah, sekarang saya pengen nunjukin gimana sih contoh platformnya. Siapa yang sudah lihat di edaran kemarin tuh? Contohnya usaha unggul.biz.id. Ada yang sudah lihat? Belum, jangan-jangan ya? Ya, kita lihat deh. Jadi platformnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini web saya ya, web saya yang awal-awal banget
ini saya berjuang sendiri nih, karena memang webnya tidak didesain untuk bareng-bareng gitu ya. Nah, ini webnya. Nah, ini link saya juga apa wifi saya lagi bermasalah nih. Lama banget downloadnya. Maaf ya. Nah, tadi ada pertanyaan produknya apa aja? Boleh, bebas apa aja ya. Produknya bebas apa aja. Mau jasa, mau produk ya. Yang penting tidak berlawanan dengan hukum dan norma. Maksudnya hukum gimana? Narkoba ya nggak boleh, jangan lah gitu kan. Nah, norma gimana? Nah, norma norma tuh kayak gimana ya? Misalnya jual bikini sama orang-orangnya gitu kan, ada gambar orang itu kan di luar norma ya, nanti yang nonton berpikirannya macam-macam gitu ya. Sip. Nah, ini adalah platform usahaunggul.biz.id. Ini sudah kuat ya, ini sudah kuat, tapi belum terlalu nendang karena ini masih perjuangan sendiri ya. Tahunnya udah lumayan kuat gimana? Ini sam postingan tuh ada yang 2000 kali ditonton, dilihat 2600 gitu ya, macam-macam lah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kategori-kategorinya. Jadi, yang membentuk kategori-kategori ini nanti saya. Jadi, teman-teman, kalau memang nanti pas lagi posting produk, belum ada kategorinya, langsung info. Oh, saya ada kategori pakaian anak dong. Nah, nanti saya bikin kategori kategori pakaian anak. Nah, tapi nanti bukan di usaha unggul ya. Bukan di usaha unggul.biz.id. Nanti kita di jualan kita.biz.id yang memang mulai dari nol. Kita akan mulai dari nol sama sekali. Jadi nggak ada istilahnya. Saya bilang, ini kan awal saya yang bikin. Gitu ya, nggak. Jadi nggak ada yang merasa sok pahlawan gitu ya. Tapi memang admin saya yang pegang. Gitu ya. Nah, terus gimana? Nanti kalau sudah ada produknya, yang misalkan ada yang mau beli ke siapa? Nah, kita coba dulu buka ini ya, misalnya mau beli ke siapa? Ya, ini ya teman-teman yang bikin. Nih, begini nih, nanti teman-teman ada nomornya di sini secara otomatis. Jadi diklik, gini diklik, WA teman-teman, nggak ke saya juga, apalagi ke member yang lain enggak. Ini memang udah WA-nya teman-teman sendiri, gitu ya. Terus nanti dikasih tahu dari sini nih, saya ingin mengetahui tentang umroh, info dari landing page apa. Nanti teman-teman harus sertakan ini, info dari landing page apa tadi, jualan kita.biz.id. Jadi kita tahu, oh ternyata web kita sudah menghasilkan penjualan nih gitu. Jadi kita buat evaluasi kita gitu ya. Kan kita kan sering ini kan, iklan di Meta, iklan di WA, iklan di IG dan segala macam ya. Kalau kalau diginiin, jadi kita tahu, oh ini memang dari web Plat Joker gitu ya. Sip, ini yang dari produk. Nah, teman-teman juga nanti bisa membuat artikel, ya, bisa membuat artikel juga seperti ini, ya. Di artikel ini juga jualan, bukan artikel yang cuma informasi, artikel juga jualan. Sip ya. Nah, contohnya misalnya kita coba deh ya. Ada di halaman berapa nih di Google nih? Misalnya saya pengen yang ini deh, di Bimbel ya. Yang banyak saingan itu apa sih? Madu banyak saingan kali ya? Banyak nggak ya madu ya? Madu kan banyak yang jual ya. Nah, ini kita lihat ya. Google. Ini yang saya copy paste. Ini namanya keyword. Ya, pencarian itu namanya keyword. Keyword itu ada keyword panjang, ada keyword pendek. Ini keyword panjang. Nah, kalau keyword panjang, apalagi sesuai dengan judul kita ya, yang judul artikel kita atau produk kita, oh ya udah hampir pasti ini di atas ya. Tuh di atas tuh, jual madu randu. Nah, ini pasti di atas, ya. Nah, ini juga web usaha saya di Catur Alur Sejahtera gitu ya. Diskon lagi. Nah, nih tuh, ya. Nah, sekarang ini si kata kunci ini kita pendekin nih. Misalnya kita pendekin sampai Cilengsi misalnya. Sampai Cilengsi. Ya, ini kita hapus. Masih di atas nggak ya? Mudah-mudahan masih di atas ya. Ini masih termasuk panjangnya, masih di atas ya.
masih di atas nih. Sekarang kita ini terdekat kita hapus, terdekat dan Oh, termahal kita hapus. Jual Madura dua kasih eceran dan grosir di Cilengsi. Coba ya. Jadi kalau di Cilengsi masih di atas, orang kalau nyari madu ya bisa ke saya tuh masih di atas dia. Ya, masih di atas. Ini website nih, usaha unggul. Ini web kami juga, Catur Agro Sejahtera. Anda lihat lagi nggak ya? Wow, udah banyak pesaing nih. Gitu ya. Terus misalnya kita geser nih. Atau Cilengsinya kita hapus ya. Cilengsi kita hapus. Jual Madura dua Akasia, acara dan grosir. Masih nggak? Ah, udah lewat ya. Udah ketendang sama yang lain. Udah ketendang sama yang lain. Ya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kalau nah ini ada di halaman 2 ternyata. Oh, di halaman 2. Ya, di halaman 2 masih kena di sini. Nah, ini artinya ini sudah ini nih sudah keyword pendek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kata sudah keyword pendek. Nah, jadi kalau kalau teman-teman posting di usaha unggul, kemungkinan ada di halaman pertama Google itu besar gitu. Tapi ini kan memang sudah saya usahakan dari 1 tahun lebih yang lalu ya, usaha sendiri gitu. Itu pun nggak rutin. Saya paling update usaha unggul ini seminggu atau 2 minggu sekali gitu ya. Nggak terlalu sering lah. Nah, apalagi kalau kita main rame-rame gitu maksudnya. Ini kan saya usaha sendiri dan nggak terlalu sering. Apalagi kalau nanti kita sudah punya satu platform jualan online keroyokan, kita posting setiap hari, kita optimasi setiap hari, itu insya Allah akan semakin cepat untuk perkembangan. Siapa yang merasakan manfaatnya? Ya kita semua gitu. Ya syukur-syukur kalau memang ada yang dapat omset besar terus bagi-bagi gitu ya. Apa Kopdar dah. Om, saya yang nanggung Kopdar. Saya baru dapat omset 1 miliar nih dari gara-gara Pet Joker. Wah, itu keren banget. Keren banget seperti itu. Sip, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Saya lihat di chat dulu. Jadi bikin kayak Tokped ya, seperti itu. Tapi kita kalau Tokped kan arahnya ke ini ya, marketplace ya. Kalau kita lebih ke arah Google. Google itu lebih jelek atau lebih bagus dibanding dibanding medsos atau marketplace kira-kira. Ayo, Google itu lebih bagus atau lebih jelek dibanding medsos atau marketplace. Kita kalau Google itu lebih awet. Saya nggak bilang lebih bagus, tapi Google itu lebih awet. Kenapa? Karena Google itu sifatnya tetap. Dia tidak ketiban-tiban. Kalau Mesos atau Marketplace, dia ketiban-tiban tuh. Yang baru, maka di atas. Maka kita yang nggak pernah update ya ketinggalan gitu ya. Tapi kalau di Google, misalkan kita buat artikel atau produk yang kita optimasi di Google, jadi kita nggak lagi main lebih dulu apa yang belakangan siapa, yang di atas bukan. Tapi kita itu posting di web apa gitu. Yang dipandang oleh Google tuh webnya. Webnya makin aktif, maka walaupun postingan kita lama itu bisa di atas gitu. Sip. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nomor WA bisa cantumkan nomor WA kita. Iya, nomor masing-masing ya. Nomor masing-masing seperti ini kan nomor saya nih. Oh ini artikel ya. Kalau artikel kan enggak ya. Kalau artikel nanti ini, nah ini nih. Nanti saya ajak kita kita belajar bagaimana ini kita kita linkkan namanya. Kita beri link. Begitu diklik, dia langsung masuk ke WA kita. Tetap pokoknya orderan nanti masuk ke masing-masing WA teman-teman ya, bukan ke admin atau apapun. Jadi kita ini berjuang. Intinya gini, kita ini berjuang masing-masing, tapi di platform bersama gitu. Ya ingat ya, kita berjuang masing-masing, tapi di platform bersama. Jadi walaupun kita berjuang masing-masing, yang merasakan tuh bareng-bareng. Semua dari kita akan merasakan manisnya, gitu ya. Sip. Ya, jadi siap-siap aja menerima manisnya. Yang penting mau berjuang bareng aja. Selanjutnya mana tadi? Kerupuk rambak apa bisa masuk? Pokoknya yang memang masih bisa dijual
nggak melanggar hukum, nggak melanggar norma, masuk aja. Tapi ingat pikirin juga masalah ini ya, pengiriman ya, pengirimannya. Jadi teman-teman kalau memang apa pengirimannya susah, jangan jual kucing di sini gitu ya. Jual kucing boleh, tapi areal sebarannya jangan jangan ke Papua gitu maksudnya. Ya Jabodetabek aja gitu maksudnya. Kan nanti bisa di setel. Ya bisa di setel untuk ininya Pak, produk ini tersebarnya di daerah mana gitu ya. Kalau di Shopee ada Shopee Pay, kalau Joker apa pakai apa. Jadi masalah pembayaran ini udah masuk udah masing-masing ke teman-teman. Ya, rekening-rekening teman-teman semua. Jadi Plat Joker tidak menerima apapun. Jadi Plat Joker memang benar-benar platform murni untuk kita promosi barang produk-produk kita. Gitu. Jadi kita sama-sama posting, posting dan posting. Lalu kita juga lakukan looking, looking dan looking. Mesti tahu nggak looking, looking, looking ya. Jadi kita ngelihat juga postingan teman-teman kita. Jadi kita saling berbagi penglihatan gitu ya, berbagi traffic ke teman-teman kita juga. Nah, jadi Google melihatnya secara tim kita kuat seperti itu, secara webnya kuat gitu. Oke, bisa tahapannya gimana? Pokoknya, jadi nanti saya minta teman-teman komitmen ya. Saya minta teman-teman komitmen. Jadi Odin beberapa kali membentuk grup reseller ya, grup reseller. Reseller itu kan penjual kembali ya, menjualkan produk-produk Odin. Tapi ternyata yang masuk di grup reseller tuh seringnya masuk-masuk aja, tapi nggak ada kegiatan, nggak termotivasi untuk menjualkan produk-produk Odin. Nah, bukan itu yang bukan itu yang dimau Odin. Jadi Odin itu memang eh, memang mata duitan ya, memang mata duitan. Tapi pengennya Odin, teman-teman yang masuk reseller itu dapat uang juga gitu, dapat uang dengan menjualkan eh, barang-barang atau produk jasa yang memang kita sediakan gitu. Dia kan belum punya produk sendiri nih. Nah, ini ada nih produk pelatihan. Sok jualin, ada fee, kadang 20%, kadang 30% gitu kan. Kalau affiliate lain kan cuma 10%, mentok-mentok 15%. Nah, ini ada 20%, 30%. Silakan digunakan, silakan dipasarkan, tapi masih pasif. Nah, saya nggak mau nih pledge joker ini yang datang pasif gitu. Karena harapannya pledge joker ini kita bekerja memang untuk diri sendiri, tapi efeknya untuk bersama gitu loh. Ya, jadi jangan sampai ada yang nggak aktif. Kalau nggak aktif, ya mendingan keluar nanti saya kick. Nah nanti begitu play joker berkembang masuk di masa-masa sudah berbayar gitu. Makanya teman-teman kalau memang masuk di tahap-tahap pertama, udah jangan jangan pikirin oh ini mengembangin play joker. Enggak, udah pikirin aja produk teman-teman gimana caranya teman-teman itu posting posting dan posting gitu ya. Rajin, jangan lupa looking, looking, dan looking. Nah, nanti kita masing-masing kita berpikir seperti itu, insya Allah si pelajarannya berkembang sendiri. Gitu maksudnya. Oke, bisa komitmen karena ada mentor, iya, insya Allah ada mentor, ada apa saya dampingin. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman tahapannya untuk jasa kesehatan bisa, untuk jasa bisa ya. Pokoknya selama emang kita apa tuh namanya berkomitmen untuk melayani dengan baik dan benar, gitu ya. Itu tetap bisa insya Allah gitu ya. Tapi ingat tadi jarak ya, apalagi ya misalkan tukang urut, pijet, kursus kursus privat misalnya itu kan terkait dengan lokasi. Nah, jangan jangan nawarin produknya bimbel privat, tapi ngasih lokasinya nanti di apa di Bogor sana tuh, Bogor Barat di Jasinga, habis waktu gitu. Padahal lokasinya dia di Cilengsi misalnya. Sewaktu. Jadi tinggal pilih-pilih tempat aja gitu ya, teman-teman ya. Apa nih? Platform ini apa bisa buat masing-masing kota kita tinggal? Bisa, Bu. Eh, intinya nanti saat posting produk, saya contohin satu lah ya. Saya contohin dulu ya, dikit ya. Saya nggak buat produknya, tapi saya kasih tahu ininya apa tools-toolsnya. Ah, ini lagi lambat banget ini sinyalnya ini. Sabar ya. Belum, belum Pak. Tadi ini masih masih dipesan.
platformnya masih dipesan. Ini kita coba belajar dari platform saya dulu. Nah ini ya, jadi misalkan teman-teman nanti mau posting produk, ya, kan nanti kan teman-teman bisa punya dua dua model ya, bisa posting produk, bisa posting artikel gitu ya. Nah, kalau kita mau posting produk, nanti teman-teman itu yang harus diisi, nanti kita belajar berang, bukan sekarang belajar ya, nanti belajar setelah teman-teman mengisi form komitmen gitu. Saya nggak mau lagi asal isi ya, asal masuk grup, nggak pakai tuh gitu ya. Udah capek saya ngurusin yang asal-asal aja. Jadi ini kategori produk ya. Jadi teman-teman ingat kalau memang belum ada produknya di sini nanti tinggal bilang ke saya. Oh, belum ada produk pil KB misalnya gitu. Ya saya kasih nanti pil KB gitu. Nanti judulnya ada, nanti ini gambarnya, ini harganya. Nah, ini untuk SEO-an ya di sini. Nah, terus nanti nah di sini nih baru ada nih pilih provinsi. Nah, kalau kita misalnya tinggal di Cilengsi gitu, jangan apa eh, produknya les privat ya, terus yang ngajar kita gitu. Ya jangan milih di Yogyakarta sebaran produknya gitu. Terus misalkan anggaplah kita bener nih udah di Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat. Karena kita ngajar privat Jawa Barat. Nah, terus jangan pilih yang nanti yang di Bogor Barat gitu. Terjauhan. Masa ngajar privat ke Bogor Barat jalannya aja udah 2 jam setengah gitu ya. Jangan. Jadi di sini lokasi nanti teman-teman bisa memilih gitu ya. Sip. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah kalau ada kesulitan kita pikirin bareng. Platformnya belum, ya udah ya. Ada lagi pertanyaan yang belum saya jawab? WA biasa bisa bisa, nggak ngaruh Pak. Kalau ini kan bukan Meta Ads ya. Kalau Meta Ads kan wajib WA bisnis. Tapi kalau sebagai pengusaha, punten-punten saya wajibin WA bisnis gitu. Ini mah sebagai pribadi ya, saran pribadi. WA bisnis wajib pengusaha. Kalau belum punya WA bisnis, tapi sebagai pengusaha, Pak itu apa namanya, menyanyiakan fasilitas dari WA. WA itu udah nolong banget kita untuk menjadi pengusaha ya WA bisnis. Oke, ada lagi? Beres? Nah, kalau gitu, kalau udah saya sudah WA bisnis tapi belum pernah pakai, berarti belum tahu tools-toolsnya ya Pak. Pak Suyudi ya, belum tahu tools-toolsnya dari WA bisnis. Saya ulang ya, WA bisnis itu yang bermanfaat banget itu ada yang namanya auto respon. Jadi kalau teman-teman WA ke saya pribadi nih, nanti ada balasan otomatis itu namanya auto respon. Terus WA bisnis punya katalog. Katalog ini teman-teman tuh kalau mengirim produk nih, mengirim sampel produk, kalau ngirim foto kan rese ya. Kalau ngirim foto kita kena kuota, yang dikirim kena memori gitu kan, kena kuota juga. Ribet dan orang belum tentu mau buka semua. Tapi kalau katalog kita tinggal kirim aja link katalognya. Jadi nanti dia bisa buka semua ya. Dan katalog itu mancing misalnya, jadi misalkan ada orang melihat profil WA kita, dia nanti lihat oh, ada katalog nih warna-warni nih, dia bisa lihat tuh produk-produk kita. Terus apalagi yang bagus di web bisnis ada yang namanya balas cepat. Balas cepat itu kita nggak perlu copy paste atau cari di data mana apa yang mau kita sampaikan. Apalagi ada labelisasi, ya ada labelisasi itu misalkan kita golong-golongkan, oh ini yang baru nyapa, oh ini yang baru penjelasan, oh ini sudah tertarik, oh ini sudah DP, itu ada yang namanya labelisasi gitu ya. Terus bisnis ada yang namanya channel. Ya, channel itu misalkan kita sudah punya karya nih, kita mau simpen karya tulis kita, kayak saya kan punya video-video apa namanya CapCut ya, 75 fitur CapCut kan itu saya videoin, itu saya taruh di channel gitu. Jadi misalkan ada yang nanti ambil program CapCut Master itu nanti bisa saya masukin di channel WA saya, jadi dia bisa lihat update-nya tuh seperti itu. Ya banyak lagi lah WA bisnis. Sayang kalau nggak dimanfaatin ya. Jadi saya wajibin untuk pakai WA bisnis. Oke, ada lagi? Nanti insya Allah minggu ini jadi platform plat jokernya yang namanya jualan kita.biz.id saya sudah pesen. Nanti setelah ada baru saya
tagih teman-teman untuk mengisi MOU, komitmen ya, bukan MOU gimana-gimana, komitmen. Eh, Tidak ada biaya sama sekali karena kita akan apa menjaring pejuang-pejuang awal. Nah, setelah itu kita lihat sebulan yang memang jarang aktif, cuma numpang nama, akan saya dulu sementara ya, nanti sampai plat jokernya berkibar, insya Allah baru ada berbayar. Nah, teman-teman yang mempunyai apa kategori pejuang awal, insya Allah tidak berbayar. Nanti untuk orang-orang yang baru aja yang berbayar seperti itu. Jadi berjuanglah kita bareng-bareng di masa-masa awal. Kalau gini, oke, info selanjutnya betul lewat selalu, kalau info-info seperti ini selalu saya kirim di grup Odin ya Pak. Termasuk nanti masa belajarnya ya. Jadi begitu kita teman-teman tanda tangan MOU, digital pastinya ya, bukan fisik ya. Jadi nggak perlu saya kirim pos nanti teman-teman balik kirim pos, nggak. Jadi tetap digital aja. Nanti untuk masa belajarnya bagaimana memposting artikel, bagaimana memposting produk, bagaimana mendorong ke Google supaya dibaca oleh Google, itu nanti kita akan belajar mungkin beberapa pertemuan, dan teman-teman akan gantian praktek saya pandu, saya pantau seperti itu. Jadi istilahnya sebenarnya ini kuliah gratis ya. Kuliah gratis. Ini sebenarnya kuliah mahal nih, tapi nggak apa-apa. Jadi kita demi perjuangan bareng, saya gratisin dulu buat teman-teman yang berjuang awal. Oke, sip. Seperti itu. Ada pertanyaan penutup? Nggak Kak ada? mau nanya ya, mau Yuk, izin. kan? Pak Pri, kan kalau di Shopee kan ada itu Shopee Pay. Nah, kalau ini gimana Kak? Kalau untuk ada pembayarannya itu, apa hanya Jadi, lewat rekening atau bisa ya, atau gimana? komunikasi benar-benar langsung ke teman-teman. Ya, komunikasinya benar-benar ke teman-teman langsung. Ini sama seperti kayak teman-teman nawarin di WA. Nah, nanti dia apa kliknya kayak gini kan. Inilah saya buka dulu ya. Jadi nanti kan ya nih, baca nih, oh tertarik nih, dia kan langsung kontak sini nih. Langsung kontak sini, langsung ke WA teman-teman sendiri. Udah, komunikasi aja. Gitu, dan dia, saya ingin tahu tentang umrah awal musim bersama-sama travel info dari usaha unggul.biz.id. Nanti kan dia WA ke kita. Udah ngobrol deh. Misalkan ini jualan barang ciki atau apa gitu, ya udah, dia transfer ke kita kirim barang ke dia. Gitu. Oh, ada yang nggak percaya? Itu nanti kita bikin bikin caranya lagi. Kita punya yang namanya sistem affiliate. Itu nanti di next episode ya saya ajarinnya. Kita pakai link ID. Seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak pakai Shopee Pay dan segala macam. Jadi kita benar-benar masing-masing ke rekening pribadi masing-masing. Nggak ada pajak apapun yang masuk ke Odin kalau memang teman-teman laku dan segala macam. Seperti itu. Tergantung kita semua untuk pembayarannya. Ya, betul. Rekening-rekening kita, harga-harga kita, seperti itu Pak, Pak Suyudi. Sip. Pokoknya kalau ada yang nggak percaya, baru nanti ada yang kan kalau di Facebook itu ya iklan-iklan, nggak udah dikirim apa bayar tapi nggak datang-datang apa barangnya. Di Facebook sering seperti itu. Kenapa kita lebih banyak percaya ke TikTok, ke Shopee? Karena kan ada pihak ketiga kan. Kalau memang nggak dikirim-kirim, tinggal kita cancel ataupun balik lagi uangnya ya. Seperti itu, sama seperti hal itu. Nanti kita belajar yang namanya link ID. Tapi link ID sih sebenarnya cocoknya untuk produk digital, ya, untuk produk digital cocoknya seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang produk fisik, nanti untuk saling percaya dengan dengan konsumennya bisa pakai sistem COD. Nah, itu mah udah teknis ke arah transaksi ya. Gitu. Sekarang kan kita bahas masalah pengembangan plat jokernya ini. Sip? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita close. Sudah 1 jam nih Seperti pas. rekening bersama juga bisa ya Pak? Rekening Rekening bersama gitu ya. bersama siapa? Kalau saya sih pernah sih, kalau saya kan di Telegram juga ada tuh Hmm? jual beli pakai rekening bersama. Jadi aman, tapi saya belum pernah gunain, nggak tahu deh. Ya, biasanya buat game ya kalau nggak salah ya. Buat beli game. Jadi anak saya pernah cerita tuh. Benar Jadi benar. ngirim ke siapa untuk beli akunnya, nanti sudah diserahkan akunnya, baru nah itu
itu belum belum saya perdalam, tapi nanti coba coba share informasinya boleh ke saya pribadi atau nanti saya coba tanya ke anak saya deh. Anak saya tuh yang suka gitu-gituan. Saya sih belum pernah malahan gitu. Terima kasih Pak Budi diingetin. Udah gitu teman-teman, beres. Nah, nanti buat yang lain akan saya buka untuk pertemuan susulan sama materinya. Jadi teman-teman boleh ikut lagi, boleh ngikut untuk pertemuan berikutnya mungkin sekitar malam apa nih malam Selasa ya, mungkin malam Kamis. Nah, untuk sesi kedua. Saya pengen targetnya untuk gelombang pertama ini ada minimal sekitar 50 pejuang awal seperti itu. Baik, Nunggu cara input. gimana? Saya nunggu cara inputnya aja. Oh siap, siap. Nanti kita atur waktu setelah mungkin minggu depan lah baru setelah masuk bulan puasa kayak begitu ya. Oke, teman-teman terima Yuk. kasih atas Oke. kehadirannya. Nanti yang belum paham bisa lihat rekamannya. Semoga tujuan kita tercapai, apa namanya, niat baiknya semua tercapai, usaha teman-teman semua sukses lah itu. Ya Allah, Rabbal Alamin. Dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.